Baik, sudah ada Bang Masinton Pasaribu di sini dan juga bergabung bersama kami juga Prof. Mahfud MD yang berada di Yogyakarta ya. Bang Masinton dulu deh terlebih dahulu. Belum dilakukan pemanggilan tapi mendatangi Barreskrim untuk melakukan klarifikasi Pak Ahok ini. Kenapa penting untuk melakukan ini? Ya, pertama menegaskan bahwa Pak Ahok ini sebagai warga negara yang taat hukum. Jadi beliau datang sendiri, inisiatif sendiri. Ya, kan itu tidak harus dipanggil. Ya, jika ada pelaporan, nah si yang dilaporkan juga bisa berinisiatif mendatangi kepolisian untuk memberikan klarifikasi. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Ahok kemarin ketika beliau mendatangi kantor Barreskrim untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan-pelaporan masyarakat tersebut. Yang kita ketahui juga ya Mita ya, kemarin itu sebelum ke Barreskrim, beliau Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendatangi istana dulu, bertemu dengan Presiden. Ada hubungannya? Oh iya, karena itu berkaitan dengan adanya pada kemarin itu penetapan ya, penetapan nama-nama pasangan calon gubernur untuk DKI Jakarta. Oh, menghadap Presiden, Bang? Ya, beliau datang ke Presiden sebagai atasannya melaporkan ya, melaporkan bahwa beliau akan ditetapkan pada hari itu menjadi sebagai calon ya, pasangan calon, dan beliau juga akan melaksanakan cuti dari tugas-tugas pemerintahan sementara. Harus sebegitu melapor langsung ke Presiden seorang petahana untuk daftar atau mengikuti kontestasi. Kantor Presiden sama kantor Gubernur kan tidak berjauhan. Ya, Merdeka Utara sama Merdeka Selatan. Jadi karena dekat, ya beliau datang langsung menceritakan. Sama sekali tidak ada urusannya dengan kasus yang menyeret Basuki Cahayapurnama. Tidak, Presiden kan sudah memberikan penegasan bahwa silahkan kalau ada persoalan hukum buat siapapun, karena hukum itu berlaku sama tiap warga negara ya, maka Presiden siapapun yang warga negara kita, mau status siapapun, wajib taat hukum dan ikut mengikuti proses hukum. Sebagai mitra kerja Polri, Komisi 3, Anda berada di Komisi 3, ada yang perlu Anda kasih catatan tidak sih? Mengingat di satu sisi Anda juga mengusung Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur kembali untuk periode 5 tahun ke depan. Di satu sisi Polri seakan-akan masih abu-abu begitu untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait dengan nama Basuki Cahayapurnama ini begitu. Iya, kepolisian kan mereka dalam melaksanakan tugasnya kan juga harus independen ya dalam sisi penegakan hukumnya, dan sedang bekerja melakukan pengumpulan bahan keterangan, saksi-saksi ya. Nah, jadi kami percaya pada profesionalisme Polri dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, dan kita menyerahkan sepenuhnya karena apapun proses hukum ini tidak boleh diintervensi. Tidak boleh ada intervensi dari siapapun, baik dari kekuasaan, baik dari legislatif maupun dari kelompok-kelompok masyarakat. Biarkan kita menyerahkan kepada Polri saja, serahkan kepada Polri saja. Karena itulah instrumen penegakan hukum kita dalam kalau diserahkan kepada Polri saja, kenapa sampai harus Ahok mendatangi Barreskrim kemarin? Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, datang memberikan klarifikasi itu lebih bagus. Oke. Baik, kita ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, Anda melihatnya seperti apa Pak sejauh ini kasus dugaan penistaan agama hingga kemarin seorang Basuki Cahayapurnama terlapor berinisiatif mendatangi langsung Barreskrim untuk mengklarifikasi? Ya, saya sejak awal Paramita dan Fadil melihat memang ini ada nuansa politiknya ya, bukan murni hukum. Misalnya begini, ketika itu ribut pertama, Polri itu katanya menunggu Majelis Ulama, bahkan sampai datang ke rumah Ketua Majelis Ulama, Ma'ruf Amin. Bagaimana sikap Majelis Ulama? Nah, lalu sikap Majelis Ulama dituangkan dalam sebuah fatwa yang sudah beredar luas. Sesudah Majelis Ulama itu membuat fatwa dan memberikan pelaporan ke polisi, lalu katanya harus nunggu izin Presiden. Sudah dijelaskan bahwa tidak ada itu keharusan menunggu izin Presiden. Sekarang yang saya baca terakhir itu masih mau tanya lagi ke Majelis Ulama. Nah, ini kan persoalannya lebih politis bukan hukum. Padahal kalau hukum itu sebenarnya sifatnya praktik.
Ya, saya mengapresiasi secara formal kepada Pak Ahok yang telah dengan kesadarannya sendiri mendatangi Mabes Polri ya, atau mendatangi Barreskrim, karena mungkin merasa disorot berlebihan sementara Barreskrimnya agak stuck gitu, lalu ya dia mencoba mendatangi mungkin untuk minta klarifikasi, karena kan tidak ada berita bahwa dia diperiksa atau apa, hanya datang kemudian mungkin ngobrol gitu ya, mungkin tidak di BAP juga, kita tidak mendengar. Nah, akan halnya aturan hukum yang menyangkut itu begini, dulu waktu saya ketua MK di tahun 2011, pertengahan 2011 itu kan meledak berita yang sangat menghebohkan, karena pada waktu itu Humas Kejaksaan Agung, resmi itu Humas Kejaksaan Agung, namanya saya lupa Alam atau siapa gitu ya, mengatakan, menjawab kritik masyarakat pada waktu itu ketika ditanya kenapa banyak kasus korupsi kepala daerah tidak diproses. Kejaksaan Agung mengatakan ini masalahnya ada di presiden, katanya pada waktu itu. Ini ada 56 kasus kepala daerah sudah disampaikan ke presiden, sampai sekarang sudah setahun lebih katanya tidak ada izin dari presiden untuk pemeriksaan gitu. Nah, katanya 56. Sesudah itu kita ribut. Lalu saya juga ikut komentar waktu itu, gimana sih dulu kan Presiden SBY mengatakan waktu baru pertama terpilih pada periode kedua itu melalui Pak Andi Malangeng, ketika itu kalau Presiden SBY itu sangat responsif. Kalau ada permintaan paling lama seminggu sudah turun gitu untuk pemeriksaan. Ini kok sampai 56 kasus dan resmi diumumkan oleh Kejaksaan Agung bahwa itu masih ada di menunggu izin presiden. Nah, mendengar berita ribut-ribut itu, presiden rupanya merasa bahwa tidak pernah ada permintaan yang 56 itu, kata presiden. Sampai presiden nelpon saya karena saya ikut komentar. Berkomentar waktu itu presiden mengatakan tidak ada Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud datang di meja saya tidak ada satupun permintaan izin. Kalau ada pasti saya tanda tangani gitu. Nah, dalam keributan itulah kemudian muncul dugaan, ini mungkin ada permainan sebelum sampai ke presiden. Bisa terjadi jual beli dengan kepala daerah yang bersangkutan, siapa yang harus mengajukan, siapa yang harus mengeluarkan, paling tidak itu di level di bawah presiden sehingga tertahan dan sebagainya. Meskipun kemudian saat itu Humas Kejaksaan Agungnya lalu dimutasi ya, mungkin karena mengatakan itu atau mungkin memang waktunya naik pangkat. Tetapi waktu itu kemudian ada kecurigaan, kalau begitu ini izin ini bisa diperjualbelikan kali gitu, muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka datanglah satu pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yang mengajukan 4, yaitu TPN Mas Duki, lalu Ferry Amsari dari Universitas Andara, Zainal Arifin Mokhtar dari UGM, dan ICW. Yang pada waktu itu kalau tidak salah Danang yang mewakili ya, untuk mengambil legal standing itu. Minta agar kalau kepala daerah itu diperiksa tidak usah pakai izin presiden, segala langsung aja dipanggil. Kalau cuma diperiksa untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan. Adapun kalau mau ditahan baru perlu izin presiden. Bahkan kalau istilah kami dulu ya diberitahu lah presiden, ini kan kepala pemerintahan yang punya hubungan langsung dengan pemerintahan daerah. Dan demikian pada tahun 2012 dengan putusan nomor 73 bertanggal 26 September kami memutuskan, pada waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kalau kepala daerah itu mau dipanggil karena satu tindak pidana korupsi, baik untuk, apalagi untuk penyelidikan itu kan diam-diam, pasti tidak boleh pakai izin-izinan segala. Tapi kalau penyidikan kan sudah terbuka pemeriksaan. Nah, penyidikan pun tidak perlu izin presiden, bisa langsung dilakukan. Dan setahu saya itu sudah berlangsung ya tahun 2012 sampai sekarang, baik di KPK, baik di Kejaksaan Agung maupun di Polri. Lalu kenapa sekarang muncul lagi pertanyaan harus muncul izin dari presiden? Nah, itu yang saya katakan, ini nuansanya lebih politis daripada hukum. Terlepas dari politis ini untuk kepentingan politis siapa itu adalah soal lain. Tapi terasa sekali ada nuansa politis. Pada waktu itu saya masih ingat Polri sendiri melalui Pak Wi Agus menyambut baik putusan MK. Kami tidak akan minta izin presiden kalau korupsi, kami langsung panggil gitu kalau diduga korupsi. Kemudian Kejaksaan Agung Pak Darmono juga pada waktu itu, Agus Tugarisman juga, Adi Tugarisman juga
kemudian menyanggup selesai, apalagi KPK pada waktu itu. Sehingga sebenarnya sudah selesai ya perdebatan harus minta izin presiden atau tidak. Itu sudah berlangsung selama ini sejak 2012, sejak MK itu memutus. Bahkan di dalam undang-undang yang baru itu sudah dicantumkan juga bahwa izin itu tidak perlu. Begitu, Ya. Paramita. Prof. Mahfud, artinya poin yang Anda sampaikan tadi dengan berkaca dari adanya pertemuan antara Basuki Cahayapurnama dengan Presiden sebelum menuju ke Barreskrim, artinya hanya itu yang terlihat di kulitnya saja, di layarnya saja, tetapi ada sesuatu hal lain di belakangnya itu, Pak Mahfud? Ya pastilah. Setiap pejabat ketemu pejabat lain pasti ada sesuatu yang substansi yang tidak diumumkan kepada publik, gitu ya. Itu sudah pasti. Yang saya juga waktu jadi pejabat kita umumkan basa-basinya aja, kita sama-sama sudah lama tidak ketemu, kita karena atasan harus konsultasi begitu. Tapi substansi itu pasti ada yang tidak kita ketahui, dan kita tidak boleh juga memaksa untuk tahu itu, karena itu urusan para pejabat dalam tugasnya masing-masing. Tidak apa-apa kalau itu bagi saya. Prof. Mahfud, tadi ada penjelasan, nanti bisa juga ditekankan lagi oleh Bang Masinton Pasaribu begitu. Ada penjelasan karena ini terkait dengan cuti menjelang penetapan calon gubernur seperti itu. Tapi Anda menyatakan ini nuansa politis. Apakah sebaiknya Presiden seharusnya seperti apa begitu dalam kondisi yang seperti ini? Di satu sisi Basuki Cahayapurnama sedang dilaporkan, di satu sisi memang apakah harus melaporkan bahwa Pak saya mau cuti dan hari ini adalah penetapan calon gubernur oleh KPU DKI Jakarta. Apakah harus seperti apa sikapnya? Saya katakan nuansa politis itu dalam semua aspek termasuk yang saudara tanyakan. Yang saya katakan nuansa politis yang tadi adalah dalam rangka pemanggilan Basuki Cahayapurnama oleh Polri atas pelaporan itu. Itu clear, menurut saya itu memang tidak bisa dihindari bahwa orang menyimpulkan memang ini banyak politisnya, bukan murni hukum. Soal kepentingan siapa yang dibawa itu kita tidak tahu, biarlah, tapi itu nampak karena tersendat-sendat. Tapi soal Pak Basuki ketemu Presiden untuk misalnya melapor bahwa dia mau cuti atau dia mau maju resmi mau maju pilgub, itu saya kira tidak ada keharusan seperti itu, tetapi juga tidak dilarang. Siapa yang melarang seorang gubernur ketemu presiden, apalagi lalu resminya saya melapor dan sebagainya, itu tidak ada, meskipun tidak ada, tetapi tidak ada mungkin lalu menimbulkan problem etis saja. Kenapa yang lain, gubernur yang lain itu kok tidak menghadapkan, ada sekian 11 atau berapa itu gubernur, ada sekian bupati kok tidak menghadap ke Presiden, ke gubernurnya, kalau calon gubernur kok tidak menghadap ke presidennya gitu, dan sebagainya. Nah, tetapi itu hanya problematis, tidak ada satu masalah hukum yang bisa dipersoalkan di situ. Gitu. Oke, Bang Masinton ada yang ingin disampaikan dari pernyataan Pak Mahfud mungkin? Ya, Singkat saja. ya. Jadi kalau saya Nuansa politis? melihatnya justru ini tidak ada motif-motif politis yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya. Sekarang mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dan mendalamin itu, dan juga kepolisian juga sedang mengumpulkan itu semua, prosesnya sedang berjalan ya, dan juga ini karena menyangkut pilkada, menjelang pilkada, sehingga suasananya dibikin lebih kondusif agar tidak ada politisasi terhadap persoalan ini. Nah, soal ada keharusan melapor ketika akan melanjutkan kontestasi politiknya yang menjadi calon gubernur seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Mahfud bahwa tidak ada keharusan dan juga tidak ada larangan. Iya. Gitu. Tapi jadi akhirnya mendatangi presiden dan setelah itu mendatangi Barreskrim gitu loh Bang. Iya. Itu yang jadi tanda tanya di situ. Datang ke presiden karena memang dulu wakilnya Pak Ahok kan wakil Pak Jokowi ketika di DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Jadi kedekatan ini kan juga ketika Pak Jokowi sebagai presiden, maka Pak Ahok melaporkan karena beliau melanjutkan program-program yang pernah mereka rancang ketika berpasangan yang lalu dan melaporkan capaian-capaian itu. Nah, jadi itu seperti Pak hal yang wajar saja. Hal yang wajar. Oke, baik. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu. Prof. Mahfud MD. terima kasih waktunya. Ya, terima kasih. Ya, Selamat Assalamualaikum. Prof. Selamat pagi.
Selamat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami masih akan kembali pemirsa.